Hai bunda-bunda dan teman-teman semua yang sedang menonton videoku, apa kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini aku itu mau share lagi deh kegiatan aku di pagi hari. Dan aku itu bangunnya sekitar jam 4 pagi ya teman-teman, jadi di luar itu masih gelap. Biasanya aku itu di sini teman-teman bangunnya jam 6 pagi ya teman-teman, tapi entah kenapa hari ini aku itu bangunnya jam 4. Nah, karena aku itu bingung mau masak apa, akhirnya di sini aku itu mau menata kembali piring-piring aku yang ada di bawah meja, yang ada kompor gas aku ini ya teman-teman. Karena aku itu jarang membersihkannya, jadi aku usahain deh buat hari ini itu bagian mejanya, kolom meja dapur aku ini aku itu bersihkan. Bahkan nanti meja di sebelahnya itu aku angkat ya teman-teman. Bukan meja bunda, tapi lemari yang ada di samping kolom mejaku ini. Karena kan ini lemarinya itu kecil ya, bisa masuk ke dalam kolom meja, jadi aku itu masukkan ke dalam. Oh ya bunda-bunda, di sini aku itu mau nanya-nanya ya, gimana sih kegiatan bunda pas lagi udah nyuci piring, itu piringnya itu langsung ditata apa masih disimpan di baskom ya? Kalau aku di sini itu ya teman-teman ya, atau bunda-bunda di rumah di sini, piringnya itu setelah aku cuci ya aku taruh di dalam baskom, nggak langsung aku itu nyimpan. Biasanya mah kalau aku itu tonton video teman-teman di YouTube itu ya piringnya habis dicuci langsung disimpan ke tempat rak piring. Aku mah malas ya teman-teman, entah malas itu atau memang kuadratnya kayak gitu. Nah, di dalam meja kolom aku itu ya aku itu nyimpan seperti baskom-baskom ya teman-teman, yang baskomnya itu memakan tempat yang banyak. Jadi aku itu pergunakan biar lebih estetik aja ya teman-teman. Aku itu gunakan keranjang dan aku itu nyimpan di situ baskom-baskom sama mangkok-mangkok aku di dalam keranjangnya. Karena semua piring-piringnya sudah aku tata rapi ke tempatnya, di sini aku itu mau lanjut buat ngelap-lap meja. Ini mah meja udah lebih dari 1 minggu ya teman-teman, aku itu nggak pernah lap-lap mejanya. Jadi aku itu mau berinisiatif buat lap-lap meja, dan jangan nanti insecure dengan di bawah kompor gas aku ya teman-teman, hitamnya itu luar biasa. Karena itu aku jarang sekali ya teman-teman buat ngebersihinnya. Jadi hari ini aku itu mau bersihin di bagian bawah kompor meja gas aku itu, yang dekilnya minyaknya itu luar biasa hitamnya. Jangan ditiru ya teman-teman kalau akunya yang kayak gini. Kalau buat bersih-bersih kompor gas itu membutuhkan waktu dan niat yang benar-benar diniatkan. Nah, kelar di bagian kompor gas, lanjut sekarang aku itu mau menata di bagian perbumbuan. Nah, di bagian perbumbuan ini juga rada-rada berantakan ya teman-teman. Sekali masak pasti berantakan. Jadi di sini aku itu mau menatanya kembali. Soalnya kan semalam aku itu habis masak dan langsung tidur aja, nggak berberes dulu ya teman-teman. Kegiatan aku yang kayak gitu jangan diikuti ya teman-teman. Yang ada nanti teman-teman itu merasa insecure buat memasak di pagi hari. Apalagi kalau benar-benar berantakan, mood bunda-bunda itu nggak ada lagi semangat-semangatnya buat mengerjakan pekerjaan di dapur. Selesai di bagian perbumbuan tadi, sekarang lanjut di bagian bahan-bahan kue aku yang masih berantakan dan masih belum tersusun rapi. Nah, kemarin ada yang nanya ya teman-teman, bukan nanya, yang komen, gimana sih hasil buatan kue yang aku buat semalam. Nah, ini dia ya teman-teman, semalam aku itu buat kue kering, dan kue keringnya ini yang aku buat ada 2 macam bentuknya. Nah, semalam juga itu aku ada buat bolu ya, tapi bolunya udah habis. Jadi pas aku itu ngasih videonya ini sekitar 3 hari, tanggal 4 hari ya teman-teman. Jadi yang tersisa itu cuman kue kering. Jadi mohon dimaklum ya teman-teman, di videoku sebelumnya itu aku itu benar-benar bingung mau ngerjain apa, mau bikin kue kah apa mau ngevideoin. Karena di sini yang pegang HP cuman aku, yang bikin kue juga cuman aku. Gimana ya teman-teman mau dibagi pekerjaan aku itu, apa ngerekam duluan atau mau bikin kue, sedangkan kue yang aku bikin itu ya lumayan banyak ya. Jadi aku itu bingung, jadi aku udahin aja deh buat bikin videonya. Jadi aku ya lanjut di video hari-hari berikutnya dengan kegiatan yang berbeda. Nah, tadi di sini aku skip videonya teman-teman. Lemari yang ada di bawah kolom meja aku itu udah aku singkirkan, dan tahu ya teman-teman, karena sudah lama aku itu enggak membersihkannya, yang ada benar-benar semut-semut gula itu begitu banyak sekali. Jadi videonya itu agak ribet sekali ya teman-teman buat aku pindah-pindahkan, ditambah lagi semut suka merayap di tangan. Baik, yang kena aja teman-teman, kalau teman-teman pas bersih-bersih itu semutnya itu luar biasa banyaknya.
Nah, karena semua dapur aku itu sudah tertata rapi, jadinya aku di sini mau buat kolak-kolak pisang. Nah, kebetulan sekali ya teman-teman, di bawah meja pas aku bersih-bersih itu masih ada lagi sisa pisang kemarin yang masih belum habis aku goreng. Jadi aku itu berencana pengen buat kolak-kolak pisang. Ini adalah perdana atau pertama kali aku itu buat kolak-kolak pisang, yang nggak tahu ini enak atau tidak. Jadi ya rasanya nanti dilihat pada akhirnya. Nah, di sini kolak-kolak pisangnya ini perpaduan dua buah macam pisangnya teman-teman. Yang satu itu ada pisang batu. Nah, pisang batu itu rasanya asam ya teman-teman, sedangkan pisang kerawang rasanya manis. Jadi nggak tahu ya teman-teman gimana rasanya itu pas dicampur, apa ada manisnya kah atau memang benar-benar asin. Karena di sini kan pisang batunya itu nggak begitu banyak ya teman-teman, jadi rasanya itu nggak asin-asin amat sih pas aku makan. Nah, setelah selesai aku itu kupas dan potong-potong pisangnya sesuai dengan selera aku ya teman-teman. Jadi di sini aku itu mau masak pisangnya. Nah, ini pisangnya itu sudah aku cuci ya teman-teman, dan aku tambahkan sedikit air. Nah, kalau kolak-kolak pisang itu dibutuhkan gula aren ya teman-teman. Sebelum aku itu mau melelehkan gula aren yang padatnya sepadat batu, di sini aku itu mau buat kopi dulu untuk menemani aku di pagi hari ini. Jadi ya aku itu panaskan dulu air sebelum aku itu masukkan gula aren, ya aku bikin kopinya. Di sini nanti gula arennya itu tidak aku potong-potong ya teman-teman, langsung aja aku masukkan ke dalam gula arennya dan aku tunggu sampai benar-benar mendidih airnya, dan aku aduk-aduk sedikit-sedikit aja ya teman-teman supaya gula arennya itu cepat mencair. Sambil menunggu kolak-kolak pisangnya mateng, di sini aku itu mau mengerjakan pekerjaan yang lain. Contohnya seperti ngelipat kain ini ya, teman-teman tahu ya, udah beberapa hari ini aku itu sudah nyuci. Tapi beberapa hari ini juga aku itu nggak pernah ngelipat kain. Jadi ya banyaknya tumpukan kain yang sudah kering itu ya segini ya teman-teman. Banyaknya itu luar biasa. Pasti teman-teman datang ke rumahku, lihat rumahku itu benar-benar berantakan karena kain-kain aku itu masih belum terlipat. Nah, sambil aku itu ngekebas-kebas mejanya teman-teman, dan aku juga tak lupa ngecek apakah kolak-kolak pisang yang aku buat itu udah benar-benar mateng. Nah, karena di sini pisangnya udah mateng, langsung aja ya teman-teman, di sini aku itu masukkan gula aren. Jadi aku itu baru ingat ya teman-teman, ini gula arennya pas aku udah tuang, kok gula arennya itu masih ada lagi ya ampasnya teman-teman, karena aku itu lupa buat ngesaring gula arennya. Nah, karena di sini gula arennya sudah aku tuang, sekarang aku itu mau tuang santan kemasan. Jadi aku itu pakai santan kemasannya cuma satu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya ya, rugi nggak kalau pakai santan kemasan? Sebenarnya kalau pakai santan kemasan itu rugi ya teman-teman. Mendingan pakai santan dari kelapa. Dikarenakan santan kemasan itu harganya lagi murcek-murcek gitu ya teman-teman. Jadi ya karena di sini aku itu malas ngeparut kelapa, otomatis aku itu beli yang kemasan aja ya, biar pas masak itu tinggal buka dan tuang ke sayur yang mau kita masak. Tapi aku itu jarang pakai di sayur ya teman-teman. Aku itu kebanyakan pakainya pas buat kue. Nah, karena di sini baru aku kasih santan sama gula merahnya di sini, sambil menunggu dia itu benar-benar matang, aku itu mau sambil-sambil lagi pekerjaan buat ngelipat kain. Entah beberapa aku lipat ya teman-teman, dan aku cek lagi bahwa kolak-kolak pisangnya itu udah mateng apa belum. Dan pas aku cek, ternyata kolak-kolak pisangnya itu udah mateng. Jadi aku itu nggak ada rasa sabar-sabarnya pengen mau coba kolak-kolak pisang, karena ini adalah kolak-kolak pisang yang aku buat pertama kalinya. Makan kolak-kolak pisang ditemani dengan kopi. Enaknya makan kolak-kolak pisang ini sambil ngedabing ya teman-teman, karena di sini aku tuh cuman punya HP satu. Jadi ya aku udahin videonya, aku lanjut di video berikutnya teman-teman, soalnya ini durasinya benar-benar panjang. Jadi sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman suka dengan video-video aku ini dan bermanfaat buat teman-teman dan menghibur teman-teman di rumah. Bye bye.